Halo, hari ini tema kita adalah kesehatan dan lingkungan. Tema kesehatan dan lingkungan ini merupakan kelanjutan dari tema manusia dan lingkungan. Jadi bagi yang belum lihat video tentang manusia dan lingkungan, diselesaikan dulu ya. Tonton dulu video manusia dan lingkungan, baru masuk ke kesehatan lingkungan. Karena ini ada hubungannya dan merupakan kelanjutan dari video tersebut, manusia dan lingkungan. Ya, kesehatan lingkungan. Jadi kita bahas pengertiannya dulu ya. Lingkungan hidup merupakan lingkungan itu hidup loh. Karena lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia, serta perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Itu katanya Bapedal tahun 1989. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup antara lain adalah 1. Tercapainya keselarasan, keserasian. Jadi lingkungan hidup itu harus dikelola agar tercapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup. Makhluk hidup lainnya, manusia juga makhluk hidup. Tapi kan makhluk hidup di dunia ini nggak hanya manusia aja gitu. Lalu yang kedua tujuannya, sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Pohon bisa memproduksi oksigen dan menyerap CO2 di pagi hari seperti itu. Yang ketiga, terkendalinya pemanfaatan sumber daya. Nah, sumber daya yang ada di lingkungan kita itu ada banyak sekali, tapi harus dimanfaatkan secara terkendali. Jika tidak terkendali, misalkan seperti tambang batu bara dieksploitasi secara berlebihan dan tidak terkendali, maka akan terjadi yang namanya kepunahan seperti itu. Nah, selain ketiga ini ada juga yang keempat, yakni terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Nah, manusia sebagai makhluk hidup yang punya akal nih harus bisa dan bisa melakukan dan bersikap melindungi dan membina, mengelola lingkungan hidup. Jadi PJ dari sasaran ini adalah manusia. Nah, untuk perlindungan lingkungan hidup itu ditujukan terhadap yang mana aja sih yang harus dilindungi. Yang pertama adalah sumber daya alam non-hayati. Yang kedua adalah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang ketiga, sumber daya alam buatan dan cagar budaya juga harus dilindungi. Berikutnya, usaha-usaha penyihatan lingkungan sudah dilakukan sebenarnya. Contohnya bisa dilakukan dengan monitoring kualitas lingkungan dan memasang stasiun monitor, penghijauan kota, mengontrol kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor di dalam kota, ya, terutama di kota ya, karena memang di kota ini kendaraan bermotornya sangat padat sekali dan dapat menyebabkan polusi udara. Kemudian ada daur ulang, jadi usaha untuk melakukan proses daur ulang bagi zat buangan manusia dan pabrik, karena ada beberapa buangan sampah yang bisa didaur ulang. Kemudian peremajaan lingkungan dan pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh itu apa sih? Berikut karakteristik dari lingkungan pemukiman kumuh. Yang pertama adalah kondisi fisik pemukiman kumuh biasanya tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan. Kondisi bangunannya juga sangat buruk, atau bahan bangunan yang digunakan bersifat semi permanen atau tidak permanen. Kemudian yang ketiga, kepadatan bangunannya sangat tinggi sekali, jadi rumah-rumah berdempetan, biasanya lebih dari 500 jiwa per hektar. Nah, yang keempat adalah fungsi kota yang bercampur dan tidak teratur, itu juga merupakan karakteristik dari pemukiman kumuh. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan usaha untuk mengurangi lingkungan kumuh. Yang pertama dengan program perbaikan kampung Improvement Program (KIP). Yang kedua
ditambah juga dengan program uji coba peremajaan lingkungan seperti rumah susun yang memenuhi syarat. Di Kediri sendiri juga ada loh rumah susun. Sudah tahu belum? Oke, yang berikutnya, menurut Winslow, rumah sehat itu yang gimana sih? Rumah sehat adalah rumah yang memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, dan rumah yang menghindari terjadinya kecelakaan dan penyakit. Contohnya kalau rumahnya bersifat bangunannya semi permanen, tentu kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan sangat tinggi, jadi roboh bisa jadi. Kemudian kalau di pemukiman kumuh misalkan ada aliran sungai yang dipenuhi dengan sampah, bisa jadi ada penyakit DBD, itu rumah yang tidak sehat. Jadi rumah yang sehat harus menghindari kecelakaan dan penyakit. Berikutnya, di Indonesia sendiri ada usaha yang berkaitan dengan hygiene, sanitasi lingkungan. Jadi itulah sebabnya rumah lingkungan itu harus sehat dan higienis seperti itu. Di Indonesia sudah ada beberapa usaha seperti penyediaan air bersih dan program MCK. Jadi di beberapa daerah itu ada kamar mandi khusus untuk warga MCK, karena di daerah itu warga-warganya tidak memiliki ya MCK seperti itu. Ada juga penyediaan air bersih, kemudian pengadaan rumah sehat, pembasmian sumber, reservoir atau vektor penyebab penyakit. Misalkan musim DPD kan biasanya ada penyemprotan dan seterusnya. Nah, kesehatan lingkungan itu penting sekali. Karena seperti yang Ernest Hemingway bilang, the earth is a fine place and worth fighting for. Bumi ini adalah tempat yang sangat bagus dan patut untuk dipertahankan, diperjuangkan untuk semakin lebih baik. Nah, sekarang coba kalian lihat lingkungan kalian ini, lingkungan di sekitar kalian sudah sehat atau belum? Ataukah jangan-jangan masih termasuk lingkungan kumuh nih? Yuk, dicek lagi, diperbaiki, karena gimana pun juga kesehatan lingkungan mempengaruhi kesehatan penghuninya. Ya, sekian tentang materi kesehatan lingkungan. Jika ada pertanyaan bisa dilayangkan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.